baru kalian. Biasanya apa? Bakar jagung, main kembang api, atau cuma tidur sambil nunggu besok libur? Standar banget. Di belahan dunia lain, ada orang yang sengaja nunggu tengah malam cuma buat ngelempar kulkas dari jendela lantai 4. Ada juga yang rela nongkrong di kuburan bareng jenazah, sampai yang lari-larian makan anggur kayak lagi lomba makan kerupuk tapi versi elit. Selamat datang di tahun 2026 dan hari ini, kita akan keliling dunia melihat 5 tradisi paling unik, aneh, bahkan cenderung ngajak ribut, tapi punya makna yang dalam banget. Siapkan kopi kalian, karena setelah nonton ini, kalian bakal bersyukur tetangga kalian cuma main petasan, bukan lempar lemari ke genteng rumah kalian. Yuk, kita masuk ke tradisi yang pertama. Kita mulai dari Italia Selatan, khususnya di Naples. Kalau kalian jalan-jalan di sini pas malam tahun baru, saran saya satu, pakai helm. Kenapa? Karena ada tradisi bernama Gettare le cose vecchie. Artinya, buang barang lama. Secara filosofis, ini keren banget. Mereka mau membuang semua energi negatif tahun lalu. Tapi secara praktek, ya ampun, mereka beneran lempar piring, gelas, bahkan baju bekas lewat jendela. Tapi tunggu, Italia masih mending. Kalau kalian geser ke Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan, mereka levelnya beda lagi. Yang dibuang bukan piring cantik, tapi sofa, microwave, sampai kulkas. Polisi di sana sampai harus patroli pakai helm baja. Bayangin lagi jalan santai, tiba-tiba ada mesin cuci jatuh dari langit. Itu mau buang sial, atau mau bikin surat wasiat baru. Tapi itulah cara mereka. Kalau mau masa depan yang baru, masa lalu yang berat harus dibuang, secara harfiah. Nah, kalau tadi di Italia barang dibuang keluar, di Denmark, barang pecah malah jadi tanda sayang. Namanya tradisi melempar piring ke pintu rumah teman. Normalnya, kalau pintu rumah kita dilempar piring sampai pecah, kita bakal panggil polisi atau minimal ngajak berantem kan? Di Denmark, makin banyak pecahan piring di depan pintu rumahmu, makin populer kamu di lingkungan itu. Itu tandanya kamu punya banyak teman yang peduli sama kamu. Jadi, kalau besok pagi kalian bangun dan depan rumah bersih, jangan seneng dulu, mungkin itu kode keras kalau kalian kurang bergaul. Lucunya, warga di sana sengaja ngumpulin piring retak sepanjang tahun cuma buat momen pengerusakan berencana ini. Manis sih, tapi yang capek tetep yang bagian nyapu besok paginya ya. Kita terbang ke Amerika Latin, ke Ekuador. Di sini ada tradisi Ano Viejo. Mereka bikin boneka raksasa dari kertas dan kain perca. Bentuknya macam-macam, ada politisi, karakter kartun, sampai sosok yang paling mereka benci di tahun itu. Tepat tengah malam, boneka ini dibakar massal di jalanan. Ini simbolis banget. Membakar semua kenangan buruk agar jadi abu. Tapi ada satu bagian yang bikin geleng-geleng kepala. Ada tradisi janda tahun baru, atau Viudas. Biasanya laki-laki dandan pakai baju perempuan, nangis-nangis di jalan, minta sumbangan buat pemakaman boneka tersebut. Elegan? Mungkin nggak. Lucu? Jelas, ini cara mereka menertawakan kesulitan hidup sebelum mulai lembaran baru. Sekarang kita ke yang agak kenyang. Di Spanyol, ada tradisi Las Doce Uvas. Kalian harus makan 12 butir anggur tepat di 12 tentang jam terakhir. Kedengarannya gampang? Coba deh makan anggur satu-satu dalam tempo 1 detik tanpa tersedak. Itu butuh skill ninja. Kalau berhasil, 12 bulan ke depan kamu bakal hoki. Nah, mirip sama Spanyol, di Filipina mereka terobsesi sama segala sesuatu yang bulat. Kenapa? Karena bulat mirip koin, dan koin artinya duit. Jadi, jangan kaget kalau lihat orang Filipina pakai baju polkadot dari atas sampai bawah, meja makan penuh buah bulat, dan kantong penuh koin yang dikerincing-kerincingin. Prinsipnya simpel. Kalau tahun baru kamu bulat, dompet kamu juga bakal bulat alias penuh. Ide yang bagus buat kita contoh, daripada dompet kita bentuknya gepeng terus kan? Terakhir, ini yang paling unik dan mungkin bikin bulu kuduk sedikit berdiri, tapi sebenarnya sangat menyentuh. Di Talca, Chili, warga merayakan tahun baru di pemakaman. Bukan untuk uji nyali ya. Sejak tahun 1979, warga di sana merasa kalau tahun baru adalah perayaan keluarga, dan keluarga itu termasuk mereka yang sudah tiada. Jam 11 malam, gerbang makam dibuka, musik klasik diputar, dan ribuan lilin dinyalakan. Mereka makan malam di samping nisan orang tersayang. Ini adalah cara paling elegan untuk bilang, meskipun kamu sudah di dunia yang berbeda, kamu nggak akan pernah merayakan tahun yang baru sendirian. Sebuah penutup tahun yang penuh cinta, bukan? Dari lempar kulkas sampai makan malam di pemakaman, dunia ini memang penuh warna ya. Tapi intinya satu,
Semua orang di dunia ini cuma pengen satu hal, yaitu memulai tahun dengan harapan yang lebih baik, meskipun caranya kadang agak di luar nalar. Kalau kalian punya tradisi unik apa di keluarga? Atau ada yang berani coba lempar sofa tahun depan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pertama saya setelah monetisasi ini. Dukungan kalian lewat like dan subscribe benar-benar jadi kado tahun baru terbaik buat channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap unik, tetap bahagia, dan selamat tahun baru!